Jadi ini salah satu pencapaian tertinggi lu ya di tahun 2020 kemarin ya. Guys, baik lagi ya bersama gua di sini. Mungkin gua nggak usah memperkenalkan diri gua ya, karena gua udah cukup terkenal. Cuman akun IG gua aja belum verified. Dan gua sekarang lagi berada di Tanjung Pinang nih, di tempat pemenang Samurai Pen Indonesia Kontes 2020, yaitu tepatnya Bang Nurdin Lepak. Nah, oke guys, dan kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ketemu sama Bang Nurdin Lepak nih, udah ada di sebelah gua. Oke guys, kali ini gue udah bersama Nurdin Lepak nih. Gimana sih Bang rasanya nih jadi pemenang Samurai Pen Indonesia Kontes 2020 nih? Yang jelas pasti bangga ya, bersyukur banget nih ya bisa memenangkan event yang setara dengan kelasnya itu internasional. Nah, jadi ya tanggapan keluarga, saudara semua itu alhamdulillah bersyukur. Saudara, teman-teman kayak klub motor lu ya. Dan sebelumnya lu udah pernah nggak sih ngikutin kontes kayak gini atau event perlombaan apa itu, pernah nggak sebelumnya? Belum pernah sih kalau di dalam dunia pengecatan. Nah, jadi ini pertama kalinya nih aku ikutin yang kontes pengecatan tapi dengan menggunakan produk Samurai Pen. Jadi ini salah satu pencapaian tertinggi lu ya di tahun 2020 kemarin ya. Nah, ini Bang Nurdin Lepak, nama ID Facebooknya. Ini kalau boleh tahu nama aslinya yang sesuai KTP itu siapa itu? Nurdin aja. Nurdin aja, nggak ada dari mana-mananya. Tapi lu emang besar dan dilahirkan di kota Tanjung Pinang. Untuk di KTP nih. Oh, KTP Tanjung Pinang. Jawa. Oh, KTP Jawa. Iya. Terus Kita besarnya di sini. besarnya di sini. Di Tanjung Pinang. Berarti lu emang besar dan dilahirkan di Tanjung Pinang ya. Cuman KTP aslinya cuman dari Jawa. Jawa aja dari mana tuh kalau boleh tahu? Gresik. Oh, Gresik. Berarti lu numpang lahir doang apa gimana? Hah? Numpang lahir doang. Oh, numpang lahir doang. Oh, berarti lu nggak ada Jawa-Jawanya sedikit pun nggak ada itu? Cuman darah Jawa doang ya? Nyokap bokap? Jawa. Oh, Jawa. Oh, gitu ya. Oke, Bang, mungkin gue pengen nanya beberapa pertanyaan ya. Kalau ya, gue enaknya manggilnya apa nih? Nurdin, Abang, Mas. Lu kan Jawa? Abang aja udah. Oh, Abang aja atau Nurdin aja? Udah kelamaan di tanah Melayu. Oh, iya. Soalnya gue manggil orang sih campur aja. Biasa Cuy, John, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan sopan lah ya. Nah, dan dulu gimana sih caranya atau tahu Samurai Pen Indonesia Kontes? Itu cara pertama kali ngikutinnya itu gimana tuh? Ya kan di Facebook ya sebelumnya ya. Jadi kan aku ini ya buka-buka sosmednya Facebook, page-nya Samurai Pen nih. Kebetulan kan memang udah lama ngikutin nih halaman itu. Jadi kebetulan pas di rumah juga sedang progres ngecat motor nih, motor sendiri ya, motor pribadi. Intinya bisa dibilang ya barengan lah sama dengan di saat Samurai Pen juga ngadain Samurai Pen Kontes Internasional. Dan itu masih tahap pertama. Udah kita langsung upload ke halaman page itu dan alhamdulillah itu untuk pertamanya menang gitu. Nah, itu yang menang pertama kali itu motor yang merah ya? Iya. Merah. Itu kalau boleh tahu motor apa tuh? Gua agak sedikit lupa nih. R25, Yamaha R25. Iya. Yamaha R25 ya. Motor fairing. Tapi emang sebelum di dunia pengecetan itu basic lu apa sih? Ya sebelumnya ini kan sekolahku nih SMA nih Mas. Oh, sekolah juga dulu. Iya sempet lah. Wajib sekolah itu. Jadi SMA nih. Yang jurusannya mungkin ya di IPS atau IPA kan. Jadi entah ngapa itu nyasarnya itu bisa ke seneng dengan dunia pengecatan. Karena jadi dulu sekolah ikut-ikutan temen nih di bengkel
khususnya itu bengkelnya itu memang terima jasa cat, pengecatan motor, mobil. Udah nimbrung di situ. Jadi saya juga ikut-ikutan belajar. Tapi sebelum itu masih belum kenal produk Samurai ya. Masih belum. Berarti itu lu pertama kali ngikut temen, berarti jatuhnya autodidak. Dan lu langsung jatuh megangnya kompresor. Ya kan, belum pernah nyobain aerosol tuh. Nah, dan lu inget gak dulu pas pertama kali lu nyobain cat aerosol itu kapan? Dan memang nggak bisa kita pungkiri cat aerosol itu kan emang image-nya kan atau cat kaleng itu kurang bagus ya. Dan lu kenapa mempercayakan Samurai Pen untuk dicat di body lu? Iya. Emang di mata orang biasa ini kalau udah dengar kata kilokan nih, kalengan kan, jadi kesannya mungkin masih kurang bagus karena kompresor juga clear kita bisa dari yang biasa sampai yang paling bagus nih. Jadi kebetulan di beberapa tahun kemudian ya dari yang kami sering nongkrong di bengkel, kita kan saya pribadi kan nggak punya kompresor di rumah, ya udah mau nggak mau kita jadi cat aerosol kalengan. Cuman dengan produk yang lain saya belajar di rumah sih sebenarnya. Pelan-pelan kita belajar di rumah, apapun yang nampak itu kita cat. Oke. Dulu inget nggak motor pertama yang buat lu praktek, yang buat lu ibaratnya kelinci percobaan itu inget nggak dulu? Motor bapak. Motor bapak. Motor bapaknya dikorbanin guys. Motor bapaknya dikorbanin buat kelinci percobaannya itu gimana hasilnya? Pakai kompresor atau aerosol? Pakai cat aerosol, kebetulan warnanya kan hitam nih. Dimana kan ngecat hitam tuh paling enak tuh, simpel, ringan, neko-neko. Jadi udah motor bapak beli kaleng pilok warna hitam udah ngecat. Alhasil ya udah keriting. Nah, tadi kan lu sempat ngomongin keriting. Nah, ini gue pengen bahas soal cecetan nih. Lu udah berapa lama sih main cecetan kayak gini? Iya, masalah keriting. Jadi sampai saat ini mungkin khususnya di dunia pengecatan udah sekitar 2-3 tahun ya. 2-3 tahunan sih. Kenal cat aerosol juga, Samurai juga. Sejak itu juga udah mulai kenal. Dan bengkel pengecetan lu itu namanya Vipen ya? Vipen. Nah, itu apa tuh artinya tuh? Ya kebetulan memang ini belum sempat mau nyari nama buat bengkel atau gimana. Dan pada saat itu saya kan baru selesai nikah nih. Nah, jadi ya udah nama istri. Jadi memang sebelum gua ketemu lu, gua udah setahun yang lalu kalau nggak salah, gua udah pernah ke Tanjung Pinang dan gua keliling ke beberapa bengkel ya. Dan gue tanya gitu, ibaratnya ini masternya yang kalau dunia pengecetan di Tanjung Pinang ini di mana? Dan itu gue emang udah denger bengkel lu sejak lama tuh. Pokoknya kalau mau ngecatnya cepet, bagus, itu ke Vipen aja, Cuman gue belum pernah nemuin Vipen itu di mana. Kata orang-orang, Vipen itu ngerjain di Vipen itu cepet. Emang iya cepet Itu ngerjain? relatif sebenarnya. Maksudnya kita masih di tahap normalnya lah ya. Karena kan satu nih betul-betul bergantung pada cuaca karena ya mungkin keterbatasan kita belum punya open nih seperti yang udah senior itu aja sih. Nah, dan tadi lu sempat nyebutin keriting ya. Otomatis kalau body ada yang keriting, ngangkat dan lain sebagainya itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu dari faktor bahannya. Nah, kalau misalnya dari kayak SDM-nya gitu, kalau kayak tukang pulang kampung dan bengkel lu memang sebelumnya itu terkenal dari image kerjanya cepat. Nah, itu gimana itu konsultasi ke customer-nya tuh? Jadi kita jelasin juga ke customer. Jadi ini dalam pengecatan ini sebenarnya ada beberapa faktor nih pendukung lah sebenarnya kan. Dimana itu satu SDM-nya, kitanya sebagai orang yang mengerjakan nih. Kedua mungkin dari bahan. Dan ketiga cuaca nih jelas ya. Dan keempat itu mungkin lokasi atau area kita kerja. Jadi ya itu semua itu penting buat kita ngedapetin hasil yang maksimal. Dan kalau ngomongin keriting,
gue juga dulu pernah ngalamin keriting. Itu kalau udah keriting udah paling mumet deh. Gue udah bingung cara mengatasinya itu seperti apa ya. Dan alhamdulillah gue udah tahu nih rahasianya. Mungkin lu juga tahu. Dan kalau di cat aerosol, di cat kompresor itu gimana tuh cara mengatasinya tuh? Sebenarnya gini mas, jadi kalau misalkan mau itu kompresor atau aerosol, bermula dari kitanya dulu nih, STM-nya dulu nih. Prepare-nya seperti apa, persiapannya, nah itu dulu. Dimana itu dari proses pengamplasan, kita cuci bersih, yaitu media harus terhindar dari debu, minyak, dan kotoran sebagai dan sebagainya. Itu aja dulu. Jadi setelah itu mungkin aman lah, dijamin aman lah untuk melakukan proses pengecatan. Nah, kalau memang SDM-nya udah oke dan cuaca udah oke ya, berarti ada satu lagi nih. Tadi kan lu bilang 3 faktor, yaitu ada bahannya. Nah, bahan yang dipakai untuk mengatasi keriting itu biasanya apa tuh di cat kompresor ya? Kalau di kompresor mungkin yang lebih ke jenis yang PU ya, itu epoxy ya. Dari epoxy juga harus ya mungkin carinya yang sedikit lebih baik. Jenisnya juga PU ya, polyurethane. Dan kalau untuk aerosol tetap jatuhnya ke Samurai, karena sebelumnya menggunakan produk sebelah atau produk lain itu rawan kritis. Nah, untuk produk Samurai yang lu bilang ya, ini testi ya, ini nggak ada setting-settingan. Lu pernah cobain produk Samurai yang gimana, yang anti keriting, yang lu bilang sendiri anti keriting ya? Yang saya bisa dibilang kaget ya, heran, kaget itu produk yang dari 2K-nya itu mas. Nah, 2K04 epoxy primer ya. Nah itu baru pertama kali ketemu pada saat itu ada kemasan aerosol yang punya 2 komponen dalam satu kali. Nah itu jadi sampai saat ini belum pernah ketemu namanya yang keriting kalau pakai 2K04. Nah, dan kalau udah pakai 2K04 lu pasti udah tahu sendiri lah ya hasilnya itu seperti apa. Nah, itu dijamin nggak bakal ngangkat ya bekas cecetan. Nah, tuh jadi guys buat teman-teman tuh langsung aja. Pokoknya pakai deh 2K04.